Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya, Vicky Homaria. Kali ini kita masih menginjak bab 3, yaitu bab klasifikasi materi dan perubahannya. Kemarin kita telah belajar karakteristik benda berdasarkan wujud serta perubahan wujud benda. Sekarang kita akan belajar tentang macam-macam larutan, yang mana larutan berdasarkan sifatnya terdiri dari 3, yaitu larutan asam, basa, dan garam. Yang pertama, larutan asam. Sifat dari larutan asam yaitu berasam asam, bersifat korosif, kemudian memerahkan kertas lakmus biru saat dilarutkan menghasilkan ion hidrogen. Nah, jenis dari larutan asam ini terdiri dari asam organik dan asam anorganik. Asam organik merupakan asam yang keberadaannya berada di alam sekitar kita, tidak dibuat oleh manusia, tetapi merupakan karunia Tuhan yang Maha Kuasa agar bermanfaat bagi kehidupan kita. Contohnya, jeruk nipis. Sedangkan asam anorganik merupakan asam yang keberadaannya dibuat oleh manusia. Contoh dari asam anorganik yaitu asam sulfat atau pengisi aki. Selanjutnya ada larutan basa. Sifat dari larutan basa yaitu berasa pahit, bersifat licin, membirukan kertas lakmus. Saat dilarutkan dengan air akan menghasilkan ion hidroksil serta bereaksi dengan garam. Contoh dari larutan basa yaitu obat mah, kemudian ada sabun. Yang ketiga yaitu larutan garam. Sifat dari larutan garam, nah, jika terbentuk dari asam kuat dan garam, maka garam akan bersifat asam. Dan jika terbentuk dari basa kuat dan garam, maka larutan garam akan bersifat basa. Contoh yaitu garam dapur. Nah, untuk mengetahui apakah larutan tersebut termasuk larutan asam atau basa, digunakannya indikator asam basa. Yang mana indikator asam basa terdiri dari indikator alami dan indikator buatan. Untuk indikator alami merupakan indikator yang berasal dari berbagai jenis tumbuhan yang dapat digunakan sebagai indikator alami. Yang mana jenis tumbuhan tersebut diambil ekstraknya. Contohnya ada tanaman kunyit, kubis merah, dan bunga sepatu. Nah, tanaman kunyit ini nanti kita ambil ekstraknya menjadi larutan kunyit, yang mana ketika diteteskan pada larutan yang mengandung asam, maka larutan tersebut akan berubah warna menjadi kuning cerah. Sedangkan ketika diuji dengan larutan basa, akan berubah warna menjadi jingga atau orange. Selanjutnya ada kubis atau kol merah. Nah, ketika diuji dengan larutan asam, dia akan berubah warna menjadi merah. Sedangkan ketika diuji dengan larutan basa, dia akan berubah menjadi warna kuning atau hijau. Selanjutnya ada bunga kembang sepatu. Bunga kembang sepatu ini, apabila diuji dengan larutan asam, dia akan berubah warna menjadi merah. Dan apabila dia diuji dengan larutan basa, dia akan berubah warna menjadi kuning. Saya tekankan ulang bahwa tanaman ini diambil ekstraknya, bukan tanaman secara langsung.
Selanjutnya, kita akan belajar tentang indikator buatan. Yang pertama, ada indikator universal, yang merupakan indikator yang berbentuk kertas seperti kertas lakmus. Kertas ini terdiri dari lakmus biru dan lakmus merah. Nah, saya akan memberi contoh. Ada dua contoh, yaitu larutan NaOH yang merupakan larutan basa dan HCl yang merupakan larutan asam. Kita lihat. Nah, bisa dilihat bahwa pada larutan yang mengandung basa ini ada dua kertas lakmus, yaitu lakmus biru dan lakmus merah. Nah, ketika dimasukkan ke dalam larutan yang mengandung basa, maka kertas lakmus merah akan berubah menjadi warna biru, sedangkan kertas lakmus biru akan tetap jadi warna biru. Sekarang kita amati pada larutan asam atau HCl ini ya, contohnya HCl. Ini ada kertas lakmus merah dan lakmus biru. Ketika kita celupkan ke larutan HCl, maka kita tunggu. Lakmus merah akan tetap warna merah dan lakmus biru akan berubah menjadi warna merah. Selanjutnya yaitu pH meter. Nah, pH meter ini untuk mengetahui pH larutan dengan tepat. Larutan yang mengandung asam akan memiliki pH kurang dari 7, sedangkan larutan yang mengandung basa akan memiliki pH lebih dari 7. Larutan netral akan memiliki pH sama dengan 7. Ini ya contoh dari pH meter, gambarnya seperti ini. Nih, H+, ini tuh larutan yang mengandung asam. Ini contohnya tadi memiliki pH 2. Nah, pH 2 ini H+, berarti asam. Kemudian 12 ini merupakan OH- berarti basa, sedangkan 7 ini merupakan buffer atau netral. Selanjutnya ada bahan kimia, yaitu dengan bahan-bahan kimia. Bisa dilihat contohnya ada metro merah, phenolphthalein dan bentesol ungu. Untuk lebih lengkapnya ada di buku Intan Pariwara. Sekian materi pembelajaran larutan asam basa dan garam. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.